Nah, selamat berjumpa para pemirsa. Di kesempatan kali ini saya akan mengambil video tentang pengelasan logam berbeda jenis, di mana logam berbeda jenis ini tentunya sulit untuk dilas karena terdapat beberapa sifat yang berbeda. Salah satunya adalah koefisien thermal expansion atau koefisien muai panasnya dari kedua material ini berbeda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyambung yaitu logam cemented carbide atau karbida di semen. Dalam artian di sini saya pakai pahat bubut Widya yang akan saya sambung dengan baja karbon rendah. Di mana aplikasinya nanti bisa digunakan untuk pahat bubut juga atau alat potong yang lain, di mana peran-perannya cukup luas. Di kesempatan ini saya akan nanti menerapkan menggunakan teknologi thick bracing, di mana metode ini tidak lazim atau belum umum untuk digunakan untuk menyambung logam beda jenis ini. Umumnya yang sudah beredar di masyarakat adalah menggunakan kalau biasanya disebut dengan las kuningan atau biasanya disebut las kuningan, atau kalau dalam bahasa teknisnya yaitu menggunakan bracing. Sumber panasnya biasanya menggunakan oxyacetylene welding atau bisa menggunakan yang lain seperti vacuum bracing dan induction bracing. Tetapi di kali ini saya akan menggunakan TIG welding sebagai sumber panasnya, yaitu merupakan gabungan dari las gas dan las arus listrik, di mana TIG welding ini elektrodanya tidak terumpan, dia hanya sebagai pemercik apinya saja. Baik, tidak usah menunggu lama, saya akan menyiapkan beberapa bahan dan alatnya untuk proses penyambungan ini. Seperti apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Seperti apa alatnya? Kurang lebih adalah seperti ini. Ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Oke, saya sebutkan satu persatu. Di antaranya bahan utama adalah yang akan kita sambung seperti ini adalah baja karbon yang saya potong dengan ukuran ini memiliki tebal 7 mm dengan lebar 12 mm dan panjang nanti bisa menyesuaikan. Ini sementara saya potong sebesar 40 mm untuk memudahkan nanti proses penyambungan. Selanjutnya ada pahat Widya YG6 yang dalam artian ini tergolong ke bahan cemented carbide. Ini bahan sangat keras. Temperatur lelehnya bisa mencapai di atas 2500 derajat Celcius. Sehingga jika lakukan penyambungan secara fusi, secara lebur, maka nanti akan sulit. Nah, maka kita siapkan nanti metode yaitu thick bracing. Ini berukuran panjang ini adalah 20 mm, lebarnya 12 mm dan tebalnya adalah juga 7 mm. Kurang lebih konfigurasinya penyambungan nanti akan seperti ini, menggunakan sambungan single lap joint atau sambungan tumpang tunggal, di mana nanti permukaannya akan kita atur jaraknya. Nanti kita siapkan juga thickness gauge untuk mengukur jarak antar permukaan logam yang akan kita sambung. Selanjutnya ada filler rod paduan antara CU dan SI. CU-SI ini titik leburnya mencapai sekitar 800 sampai 900 derajat Celcius sesuai dengan manual booknya. Di keterangannya tertera antara 800 sampai 900 derajat Celcius, sehingga suhu tersebut berada jauh di bawah titik lebur dari kedua logam yang akan kita sambung. Nah, ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya tadi titik leburnya rendah,
memiliki aliran untuk membasahi permukaan logam yang akan kita sambung cukup baik. Nanti sehingga mampu membentuk ikatan dengan logam yang akan kita sambung. Oke, selanjutnya ada peralatan yang akan kita pakai selama proses penyambungan, yaitu kurang lebih seperti ini. Alat tambah atau alat bantu selama proses penyambungan, yaitu jig. Jig ini digunakan untuk menjepit bahan yang akan kita sambung, di mana di sini ada beberapa baut penjepit. Yang ada di bawah ini adalah baut penyetel untuk mengatur jarak antara kedua permukaan logam yang kita sambung. Di sini juga ada baut penjepit. Keduanya sama, yaitu menjepit agar tidak berubah, agar tidak lepas. Bagaimana cara pengaturannya nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Sementara ini saya jelaskan dulu alat-alat yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya kita menggunakan thickness gauge. Thickness gauge atau alat untuk mengukur ketebalan. Fungsinya ini adalah untuk mengukur jarak antara kedua permukaan. Nanti akan kita pakai yang berukuran 0,01 mm. Terus kemudian ada sikat baja. Sikat baja ini nanti digunakan untuk menggosok bagian daerah lasan, daerah sambungan setelah kita selesai dalam proses pengelasan, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa terak dan lain sebagainya. Kemudian ada obeng, digunakan untuk mengencangkan baut pengikat selang yang ada di tabung gas ataupun di mesin lasnya. Kemudian ada kunci juga untuk mengencangkan baut yang ada di jig tadi. Ada tang penjepit, digunakan untuk menjepit setelah proses pengelasan agar tidak panas. Kemudian ada kertas amplas. Kertas amplas dengan nomor grade 240, seperti itu. Oke, itu diantaranya alat dan bahan yang kita pakai. Nah, untuk alat keselamatan kerja juga sudah saya siapkan di samping saya ini. Di antaranya ada topeng las atau kacamata las. Di sini saya pakai kacamata las yang otomatis. Maksudnya otomatis adalah, jadi ketika nanti digunakan untuk mengelas, ketika terkena cahaya dari las, maka kacamata las ini akan otomatis redup sendiri atau menjadi gelap sendiri. Tetapi ketika tidak digunakan untuk mengelas, ini terasa atau terlihat sangat terang, seperti itu. Jadi sangat mudah digunakan ketika untuk mengelas. Alat keselamatan kerja yang lain yaitu ada sarung tangan yang terbuat dari kulit. Keduanya saya nanti akan pakai di tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya ada body protector yang akan saya pakai selama proses pengelasan untuk melindungi badan atau tubuh saya dari percikan api. Kurang lebih ini alat yang akan saya pakai nanti. Nah, bagaimana proses penyambungan? Mari kita siapkan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan yang akan kita las, kita tata seperti apa nanti konfigurasi dan tata laksana model penyambungannya seperti apa. Yuk langsung saja saya ambil, kita siapkan jignya, kita kendorkan dulu baut penjepitnya. Kemudian
Saya ambil ini ke baja karbon, kita tempatkan di bagian sini, seperti ini. Nah, lebih seperti ini, kita pepetkan sampai baut penjepit yang bawah sini, seperti ini. Kita pepet, kemudian kita kencangkan bautnya. Terus kemudian kita letakkan semetit karbitnya di bagian atasnya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita atur jarak tumpang tindihnya sebesar 10 mili atau sebesar 1 cm, seperti itu. Kemudian coba kita kencangkan baut penjepit yang bagian atas, tidak terlalu kencang. Kemudian untuk mengatur jarak antara kedua permukaan baja karbon dan permukaan ke karbida di semennya, pertama yaitu kencangkan baut yang bagian bawah supaya semit karbitnya terdorong ke atas, seperti itu. Nah, sampai kita ukur sebesar thickness gig yang akan kita pakai, kita tempatkan di sela-selanya. Kita masukkan seperti ini, kita tempatkan thickness gig setebal 0,01 mm di antara kedua permukaan logam yang akan kita sambung seperti ini. Nah, jika kita tarik terasa berat atau terasa kencang, maka ini sudah pas atau kurang lebih mendekati seperti itu. Nah, jika sudah, baru kita kencangkan baut penjepit yang bagian atas, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini tata laksana proses penempatan material atau logam yang akan kita sambung. Nah, selanjutnya mari kita siapkan pembakar atau mesin yang akan kita pakai untuk memanaskan kedua material ini. Seperti apa tata laksananya, mesinnya seperti apa, dan peralatannya seperti apa? Yuk kita simak berikut ini. Nah, berikut adalah komponen mesin las yang akan kita pakai. Salah satunya adalah tabung gas. Gas di sini kita gunakan adalah gas argon. Fungsinya kenapa kita pakai gas argon? Nanti fungsinya adalah untuk melindungi cairan logam dan ujung elektroda dari pengaruh kotoran, atau bisa juga sebagai media pendingin cairan lasan yang telah dipanaskan. Nah, komponennya seperti ini, tabung gas argon, ada tabungnya seperti ini. Nah, kurang lebih perlengkapannya tabung argonnya seperti ini. Ada regulator, ada kran pembuka, juga ada di sini ada manometer pengatur laju aliran gasnya. Nah, pertama kita setel dulu atau kita buka dulu kran pembuka tabung. Kita buka dulu. Ini berbeda dengan kran-kran biasa. Ini cara membukanya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Sampai kita buka sampai manometer tekanan yang ada di dalam tabung bergerak naik. Nah, karena ini tabungnya sudah terpakai, maka tekanannya kecil, di bawah 500 PSI atau di bawah 50 bar, seperti itu. Kemudian setelah itu kita atur laju aliran gasnya ini. Untuk mengatur ini sama, yaitu
atau berlawanan arah jarum jam. Kita putar sampai nanti menunjukkan laju aliran gas yang kita kehendaki. Berapa, ada misalkan 1 liter per menit, atau mungkin 3 liter per menit, atau mungkin bisa 5 liter per menit, dan seterusnya. Nah, berikut adalah mesin las yang akan kita pakai. Mesin las TIG yang akan kita pakai untuk mengelas atau menyambung logam yang akan kita pakai. Kurang lebih seperti ini. Ada beberapa kontrol atau ada beberapa tombol yang ada di dalam mesin las. Ini merupakan mesin las arus AC. Sebenarnya kita bisa pakai apapun, bisa AC, bisa DC, tetapi kita kebetulan kita punya yang arusnya adalah AC. Di sini kurang lebih konfigurasinya ada tombol on off, kemudian ada tombol digunakan untuk, apakah ini bisa digunakan untuk las TIG atau las biasa. Di sini ada lampu indikator power dan overcurrent. Juga ada tombol knob untuk mengatur arus yang akan kita pakai untuk pengelasan. Di bawah ada beberapa tempat atau ada beberapa penempatan selang dan kabel. Di mana yang bagian sebelah kanan dari posisi saya atau sebelah kiri dari las ini sendiri ada kabel yang menuju ke tang, atau di sini ditempatkan di bagian memiliki tanda plus seperti ini. Kemudian di sampingnya ada selang yang dihubungkan nanti ke tadi gas argon tadi, dan juga sekaligus di sini ada kabel yang menghubungkan ke minus groundnya seperti itu. Nah, ini adalah mulut pembakar dari las TIG. Ada beberapa bagian, diantaranya di sini ada keramik, di mana adalah tahan panas. Di sini ada ujung dari elektroda, nanti arusnya adalah keluar dari sini, dan kemudian ada pemegang. Ini bisa kita lepas seperti ini. Ini bisa kita lepas. Ini adalah penjepit dari elektrodanya tadi, seperti ini bisa kita lepas. Digunakan nanti ketika untuk mengatur panjang pendeknya dari elektroda itu sendiri, dan kita kencangkan lagi seperti itu. Di sini ada suatu tombol atau saklar yang digunakan untuk penyalaan seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk menyambung atau mengelas. Yuk simak video berikutnya. Oke, terlebih dahulu saya akan memakai peralatan keselamatan kerja. Yang pertama saya akan memakai body protectornya seperti ini untuk mengamankan tubuh saya dari bahaya terbakar karena percikan las. Kemudian saya pakai sarung tangan, dua-duanya saya pakai sarung tangan seperti ini. Kemudian saya juga kenakan helm pengaman. Sudah seperti ini. Yuk mari kita lakukan penyambungan, pengelasan seperti ini. Oke, baik, kita lakukan penyalaan seperti ini. Kita panaskan logamnya terlebih dahulu, dan setelah panas mencapai suhu tertentu baru kita masukkan logam pengisinya.
Kita lihat coba. Nah, kita biarkan dulu, kita tunggu sampai dingin. Kita tunggu sampai dingin, baru nanti kita bersihkan bagian yang kita sambung tadi. Baik, ini sudah dingin, mari kita lepaskan dari jignya untuk kita bersihkan daerah lasanya. Kita lepaskan, kita kendorkan baut pengikatnya, penjepitnya. Ini mudah saja pakai tangan, ini cukup mudah. Kita lepaskan dari jignya, kemudian bisa kita bersihkan menggunakan sikat seperti ini. Atau bisa juga menggunakan kertas amplas. Kita bersihkan sampai paling tidak kotorannya berkurang, kotorannya tidak terlihat hitam lagi. Bisa kita gunakan kertas amplas seperti ini. Tapi cukup sukses proses penyambungannya, seperti ini kurang lebih. Bisa kita lepaskan dulu sarung tangan saya untuk bisa menunjukkan bagian yang telah dilas. Proses penyambungan logam beda jenis tadi. Nah, di sini ada baja karbon, di sini ada bahat media atau cemented carbide. Kita gunakan paduan logam CuSi atau tembaga dengan silikon, lebih seperti ini. Nah, nanti jika kita coba sampai seberapa kuat, ini kita gunakan nanti diuji kekuatannya menggunakan mesin uji tekan geser, tetapi kita tidak sampai seperti itu. Nah, bisa kita programkan lagi untuk video atau konten berikutnya saja, cara pengujian logam seperti ini. Nah, lebih seperti ini konfigurasinya. Kalau mau kita praktekkan sampai seberapa kuat, bisa saja kita gunakan tang, kemudian coba kita tekuk apakah ini benar-benar kuat atau tidak, seperti ini. Coba kita tekuk, ternyata memiliki kekuatan yang baik, seperti itu. Berikut telah selesai proses penyambungan material beda jenis antara baja karbon dengan cemented carbide menggunakan thick bracing dengan logam pengisi paduan logam Cu dan Si atau tembaga dan silikon. Nah, nantikan video-video berikutnya dari channel kami. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, serta masukan-masukan lainnya untuk memperbaiki channel kami ini.